banyak Bapak Ibu di tempat ini yang minta identitas pembeli mengalami kesulitan, tidak pernah dikasih. Banyak ya Bapak Ibu ya. Saya tanya lagi nih, berapa banyak Bapak Ibu yang minta identitas tapi hanya dijadikan saja 2 hari nggak ada kabar, terus kita tanya lagi bilang belum saja. Kalau ada berangkat tangan Bapak Ibu, oh banyak juga ya. Berapa banyak Bapak Ibu juga yang mau minta fotokopi KTP, fotokopi saja, tapi pembeli juga belum mau ngasih datanya. Berapa banyak Bapak Ibu, coba angkat tangan Bapak Ibu. Oh banyak sekali ya. Bapak Ibu pernah nggak customernya Bapak Ibu bercerita mengapa kok tidak mau memberi data NIK atau NPWP atau fotokopi KTP-nya? Apa sih ini yang mereka takutkan Bapak Ibu? Takut pajak atau takut KTP-nya disalahgunakan? Apakah mereka pernah bercerita seperti itu Pak Bapak Ibu? Saya ini sebenarnya juga punya usaha nih Bapak Ibu. Ada beberapa vendor saya yang PKP, salesnya itu selalu minta fotokopi KTP saya, tapi saya sendiri juga nggak pernah mau kasih. Saya juga takut disalahgunakan. Nah, mungkin dari pihak perusahaannya Bapak Ibu bisa memberi solusi yang lain. Sebenarnya kita nggak perlu kok data foto KTP-nya customer, kita nggak perlu. Yang kita perlukan hanya nama, alamat, sama nomor NIK-nya. Ini ada solusi dari kami bahwa bagaimana kalau perusahaan membuat form isian dengan kod perusahaan yang harus diisi oleh customer Bapak Ibu masing-masing, dan kebenaran pengisian data adalah tanggung jawab dari pihak customer Bapak Ibu sendiri. Dari data itulah yang kita gunakan untuk mengisi faktur pajak ketika bertransaksi dengan pembeli. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan yang selanjutnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik. Apa kabar? Sehat? Hari ini Pak Bapak Ibu sehat? Sehat. Senang sekali kita dapat berkumpul di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak nih kabar nih dari berita ini? NIK jadi NPWP. Jadi yang punya NIK tidak perlu buat NPWP karena nanti sama fungsinya sebagai NPWP. Benar nggak nih Bapak Ibu dengar? Apa yang Bapak Ibu jadi pertanyaan nih? Apa yang ditanyakan? NIK, punya NIK nanti harus bayar pajak, harus punya NPWP. Semua penduduk yang punya NIK harus punya NPWP dan bayar pajak. Apakah itu jadi pertanyaan di benak Bapak Ibu semua enggak? Jawabannya saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Tidak semua yang punya NIK harus punya NPWP dan bayar pajak. Hanya mereka yang punya penghasilan di atas PTKP, untuk saat ini 54 juta. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau penghasilan Bapak Ibu masih di bawah 54 juta setahun. Tidak perlu bayar pajak Bapak Ibu. Dan untuk yang punya usaha, UMKM, dagang, sekarang ada batasan peraturan baru Bapak Ibu. PTKP sampai dengan 500 juta tidak perlu bayar pajak. Yang omsetnya di atas 500 juta baru bayar pajak. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu yang omsetnya masih 300 juta, 400 juta tidak perlu bayar pajak. Apalagi mungkin yang Bapak Ibu pertanyakan, yang ingin tanyakan, saya bisa bantu menjawabnya. Coba siapa yang mau ingin bertanya, boleh angkat tangan.
Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ayo coba angkat tangan. Nggak ada yang tanya ya Bapak Ibu. Sudah jelas semua berarti ini. Sekian penjelasan saya. Apabila Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, ingin komunikasi dengan saya, bisa di nomor sekian ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini sehat Bapak Ibu? Sehat. Perkenalkan, nama saya Heru Gunawan. Saya adalah pendiri dari HGTC. Dan saya sudah memiliki izin kuasa hukum pengadilan pajak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bersengketa dengan pajak bisa kami bantu. Berapa banyak di sini yang sudah punya NPWP? Wah, banyak juga ya. Sudah berapa lama punya NPWP, Pak? Wah, sudah cukup lama juga ya. Apa sudah rutin lapor SPT, Pak, tiap tahun, Pak? Sudah pernah terima surat dari KPP nggak, Pak? Dekat nggak, Pak, kalau terima surat dari KPP, Pak? Nggak usah khawatir, Pak. Kalau Bapak terima surat dari KPP, nggak perlu khawatir. Itu mungkin mereka cuma bertanya, kita klarifikasi saja, kita tinggal hadapi dan berikan jawaban Pak sesuai data yang kita miliki. Ada yang pernah mengalami nggak masalah di pajak ini apa saja? Yang pernah dialami kendala di pajak ini apa saja? Banyak sekali Bapak Ibu masalah di pajak ini. Aturan perpajakan banyak sekali, belasan ribu, dan itu selalu setiap tahun 2 tahun sekali update, ada perubahan Bapak Ibu. Berikutnya, perencanaan pajak Bapak Ibu. Kita perlu perencanaan pajak supaya pajak yang kita bayar ini memang seharusnya betul-betul kita bayar. Kita perlu perencanaan pajak, bukan berarti kita ini mengakali pajak Bapak Ibu, tapi kita berusaha mencari celah dari peraturan dan kita bayar pajak sekecil mungkin tapi tidak melanggar peraturan Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah pembukuan Bapak Ibu, laporan keuangan sudah rapi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah bisa mandiri mengerjakan pembukuannya dengan rapi? Kami konsultan bisa membantu Bapak Ibu. Kami memeriksa, bisa membantu staf dari Bapak Ibu untuk menyusun laporan keuangan dengan baik. Dan terakhir kami pun juga dapat membantu pendampingan apabila Bapak Ibu sedang menghadapi pemeriksaan pajak. Kami dapat membantu pendampingan supaya apa yang Bapak Ibu dikenakan oleh pemeriksa sesuai dengan peraturan. Dan bila ada celah yang memungkinkan Bapak Ibu dapat terhindar dari pajak yang jumlah pajak yang besar yang harus dibayar, kami dapat membantu mencarikan celah peraturan sehingga pajak yang dibayar dapat lebih kecil Bapak Ibu. Di situ laporan kami sebagai konsultan pajak Bapak Ibu. Kami juga dapat membantu Bapak Ibu memberikan update peraturan ke Bapak Ibu. Barangkali ada perubahan peraturan dan dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan Bapak Ibu. Kami membantu perhitungan dan pelaporan Bapak Ibu, pajak Bapak Ibu supaya tidak terlambat dan tidak salah perhitungan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir, yakin Bapak Ibu, jadikan kantor kami HGTC sebagai partner yang terbaik dan terpercaya untuk menangani perusahaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Punya NIK sama dengan NPWP, harus bayar pajak? Tidak harus. Selama penghasilan Anda tidak lebih dari 54 juta per tahun dan omset usaha Anda UMKM tidak lebih dari 500 juta per tahun, tidak perlu bayar pajak. Hah? Pelaku UMKM bebas pajak berlaku mulai 1 Januari 2022 khusus PT pribadi UMKM omset di bawah 500 juta bebas bayar PPh. Sesuai dengan PP 23 tahun 2018
PP UMKM dikenakan PPh final 0,5%, tidak termasuk jasa usaha pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, konsultan, pengacara, dan lain-lain. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan salah, tax avoidance tidak sama dengan tax evasion. Tax avoidance merupakan tindakan yang legal menurut hukum dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misal, memecah laporan keuangan badan dengan orang pribadi, sehingga omset masing-masing tidak lebih dari 4,8 M setahun. Sedangkan tax evasion merupakan tindakan penghindaran pajak yang tidak legal yang dilakukan berlawanan dengan hukum. Misal, WP tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian semua. Faktur pajak tanpa identitas pembeli. Apakah aman menerbitkan faktur pajak tanpa identitas pembeli yang lengkap? Aman selama pembeli adalah konsumen akhir dan dapat dilaporkan secara hukum. Pernahkah kita belanja di minimarket, kemudian kita lihat struknya? Struk ini adalah faktur pajak, padahal kita nggak pernah dimintain identitas pembeli. Apakah aman bagi minimarketnya, penerbitnya, untuk membuat faktur tanpa identitas pembeli yang lengkap? Aman selama pembeli adalah konsumen akhir dan mereka dapat melaporkannya secara ditunggu. Tidak aman bila pembeli adalah bukan konsumen akhir, sehingga penjual harus menerbitkan faktur pajak dengan identitas pembeli yang lengkap. Resikonya apa bila penjual menerbitkan faktur pajak tanpa identitas pembeli yang lengkap? Penjual dapat dikenakan sanksi 1% dari DPP. Solusinya, penjual harus meminta identitas pembeli yang lengkap dan menambah harga jual sebesar 1,5% dari harga jual. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Selamat pagi Sobat Sukses. Pagi ini bersama saya Heri Gunawan di channel HGTC Channel. Kita akan membahas tips bagaimana memilih konsultan pajak yang tepat untuk perusahaan Anda. Nomor 1, pertama, tentukan budget untuk membayar konsultan pajak dan kebutuhan pajak perusahaan Anda. Kedua, pilihlah konsultan pajak yang sesuai dengan anggaran perusahaan Anda sehingga tidak mengganggu cash flow perusahaan Anda. 3, carilah konsultan pajak yang kompeten. Usahakan konsultan pajak yang berpengalaman di bidang usaha Anda. 4, pastikan konsultan pajak yang memiliki izin praktek. Karena untuk mendampingi wajib pajak di kantor pajak, seringkali petugas pajak meminta izin praktek konsultan pajak Anda. 5, carilah konsultan pajak yang bisa jadi partner, yang bisa diajak kerjasama, yang bisa diajak diskusi dengan baik, dan mampu memberi saran-saran yang terbaik untuk kasus dan perusahaan Anda. 6, selalu minta rekomendasi dari orang lain. Demikian 6 tips mencari konsultan pajak yang tepat untuk perusahaan Anda. Semoga perusahaan Anda mendapat konsultan pajak yang tepat. Beli barang tapi nggak menerima faktur pajak, jadi tak dipungut PPN. Aman nggak ya? Sebenarnya aman. Kita kalau beli barang tidak menerima faktur pajak, tidak dipungut PPN selama penjual kita belum PKP. Tapi selama penjual kita sudah PKP, kita harus meminta faktur pajak dan dipungut PPN. Karena apa? Kalau kita sebagai pembeli tidak dapat menunjukkan bahwa pembayaran kita sudah dipungut PPN, kita sudah bayar termasuk PPN, kita bayar oleh pajak di kemudian hari. Tentu saja hal ini akan menjadi beban pajak di kemudian hari. Semoga konten ini bermanfaat bagi sobat pajak semua. Salam HGTC Channel. Tips mencari konsultan pajak
untuk perusahaan Anda. Tentukan budget dan pilih konsultan budget yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan Anda. Pilih yang kompeten, tentunya sudah terdaftar dan punya izin praktek. Enaknya punya konsultan pajak. Konsultan pajak dapat membantu dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, mulai dari mempersiapkan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, berikan saran mengenai penerapan peraturan perpajakan, update peraturan perpajakan, juga dapat mewakili wajib pajak dalam berinteraksi dengan otoritas pajak. Dan omset di bawah 100 juta bebas bayar BPH sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Khusus BP UMKM yang dikenakan PPh 0,5% final, tidak termasuk jasa usaha pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Pelaku UMKM bebas pajak khusus BP UMKM orang pribadi berlaku mulai 1 Januari 2022. BP UMKM yang dikenakan PPh final 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018, tidak termasuk dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dokter pajak tanpa identitas pembeli dengan lengkap. Apakah aman? Aman selama pembeli adalah konsumen akhir. Bila pembeli bukan konsumen akhir, penjual harus menerbitkan faktur pajak dengan identitas pembeli yang lengkap. Bila identitas pembeli tidak lengkap, penjual dapat dikenakan sanksi 1% dari DPP. Solusinya adalah identitas pembeli tetap harus lengkap. Dan bila pembeli tidak mau memberi identitas pembeli, harga ditambah 1% dari DPP. Sekian informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Perbedaan tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah tindakan yang legal menurut hukum dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, membagi omset menjadi beberapa badan usaha dan beberapa laporan keuangan. Sedangkan tax evasion adalah penghindaran pajak yang berlawanan dengan hukum. Contohnya, membagi tidak melaporkan seluruh atau sebagian penghasilan dalam SPT. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.